Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh yang sudah memasuki pekan keempat, dan mudah-mudahan teman-teman tetap senantiasa sabar dan juga tabah dalam menghadapi kejadian yang hari ini kita rasakan. Sungguh ini merupakan bukan keinginan kita, dan sungguh ini adalah sesuatu yang telah Allah takdirkan kepada kehidupan seluruh warga dunia hari ini. Nah, kita lanjutkan pada pelajaran kita sejarah Indonesia, khususnya masuk pada kerajaan-kerajaan. Sebenarnya saya lebih condong untuk menyebut sebagai kesultanan-kesultanan Islam di Indonesia, mengingat kata-kata kesultanan itu lebih mudah dan lebih dekat dengan kehidupan kaum muslimin. Setelah kemarin sebelumnya kita membahas tentang bagaimana kesultanan-kesultanan Islam yang berada di wilayah Sumatera, di antaranya adalah Samudra Pasai dan juga Aceh. Samudra Pasai adalah salah satu kekuasaan yang sempat dikalahkan oleh Sriwijaya dalam lintasan sejarah, lalu akhirnya Sriwijaya pun dikalahkan oleh Aceh. Dan dibandingkan dengan Samudra Pasai, Kesultanan Aceh itu adalah kesultanan yang paling besar dan paling megah, mengingat apa yang dilakukan atau apa yang terjadi di masa Kesultanan Aceh di bawah pemimpinnya Sultan Mughayat Shah dan Sultan Ali Riayat Shah. Aceh mencapai sebuah pertumbuhan yang cukup pesat dan kemajuan yang cukup cepat. Aceh pun juga mengusir orang-orang Portugis dan sempat menguasai beberapa kesultanan-kesultanan yang dekat dengan wilayah Sumatera bagian barat, diantaranya adalah wilayah Malaka dan wilayah Johor. Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Aceh mencapai puncak keemasannya, puncak kejayaannya. Karena Portugis sudah tidak bisa menguasai wilayah Malaka dan dianggap Malaka merupakan tempat yang kurang strategis, dan bukan itu yang dituju sebenarnya dari harapan untuk mendapatkan rempah-rempah, melainkan yang diharapkan itu dari Portugis adalah ia bisa mencapai sebuah tempat yang disebut sebagai kepulauan rempah-rempah, tepatnya di wilayah Hindia Timur. Tempat itu disebut sebagai Maluku atau Jaziratul Muluk, di mana di sana terdapat Ternate, Tidore, Goa, Jailolo, Bacan dan yang lain sebagainya. Tidak mendapatkan apa yang diharapkan dari Malaka, Portugis pun akhirnya mencoba melakukan pelayaran ke wilayah Maluku, diantaranya dilakukan oleh Alfonso de Albuquerque. Nah, itu nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan, khususnya akan kita pertajam di pembelajaran kelas 11 bagaimana kedatangan kolonialisme dan imperialisme ke Indonesia. Kita akan membahas tentang Kesultanan Islam yang pertama di wilayah Jawa. Mengapa Jawa menjadi sentral? Sebelumnya memang kita memahami bahwasanya banyak di masa Hindu dan Buddha, Jawa juga cukup menjadi pusat sentral penyebaran agama Hindu dan Buddha yang cukup pesat kala itu. Tidak hanya apa yang terjadi pada walaupun kerajaan pertama yang ada itu adalah Kutai, tapi ternyata Majapahit lebih dominan perannya, Mataram Hindu lebih kuat dominannya, dan sejarah lebih mencatat bagaimana kerajaan-kerajaan di Jawa dari masa Hindu Buddha itu lebih menunjukkan representasi keagungan, kemegahan, kebesaran, kemenangan, kejayaan dibandingkan catatan-catatan tentang kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di wilayah selain Pulau Jawa. Ini udah ngantuk banget nih. Itu malam kita rekaman jam 11, hampir jam 11. Nah, yang berikutnya adalah Kesultanan Islam yang pertama didirikan di wilayah Jawa adalah, sebenarnya bukan pertama ya, tapi buku sejarah mencatat ada kesultanan yang disebut sebagai Kesultanan Demak. Kesultanan Demak itu berdiri di atas bangunan yang pernah dibangun oleh Majapahit, karena memang Kesultanan Demak itu berdiri sebagai sebuah wilayah yang sebelumnya merupakan kekuasaan Majapahit. Kekuasaan Demak atau Kesultanan Demak itu didirikan oleh Raden Patah.
Raden Patah itu tadinya merupakan adipati. Adipati itu adalah pemimpin di wilayah Demak. Itu menandakan bahwasanya di akhir-akhir masa keruntuhannya, wilayah Majapahit itu sudah menerima alhamdulillah sudah menerima adanya agama lain selain Hindu dan Buddha. Di Majapahit pun sendiri terdapat dua corak agama ketika itu, baik Hindu ataupun Buddha. Maka di masa akhir-akhir Majapahit yang akhirnya Majapahit menjadi runtuh setelah wafatnya Raja Hayam Wuruk, maka Majapahit semakin lama semakin mundur dan semakin mengalami kehancuran. Nah, Demak didirikan di wilayah Bintara atau Bintoro. Para sejarawan menyebutnya sebagai Demak Bintoro. Didirikan oleh salah seorang adipati atau pemimpin wilayah Majapahit yang mendapatkan bagian di daerah Demak. Letaknya berada di wilayah pantai utara Pulau Jawa. Demak merupakan tempat yang strategis ketika itu karena tepatnya berada di tengah-tengah. Dia dekat dengan barat, dia dekat dengan timur wilayah Jawa. Jumlah penduduk di wilayah Demak sebagai tempat yang sangat strategis juga cukup banyak. Ketika itu jumlah penduduk Demak itu di awal-awal masa berdirinya, Kesultanan Demak memiliki jumlah penduduk kurang lebih 50.000 orang. Itu lebih banyak dibandingkan dengan wilayah Cirebon yang hanya memiliki ribuan, belum sampai puluhan ribu. Bahkan dibandingkan dengan Pasai atau Samudra Pasai yang jumlahnya 20.000 orang, maka Kesultanan Demak lebih banyak jumlah orang yang tinggal di sana. Sebagai wilayah yang menggantungkan kehidupannya dengan perdagangan, wilayah Demak itu banyak dikunjungi oleh para pedagang-pedagang dari berbagai wilayah di seluruh dunia. Ini menarik memang, karena memang Demak adalah wilayah yang sifatnya maritim. Demak adalah wilayah yang dekat dengan laut. Ada banyak pedagang-pedagang dari seluruh dunia datang ke Demak, bahkan setiap akhir masa pasar itu selesai, orang-orang Cina yang datang. Jadi orang-orang Cina itu datang sudah dari zaman dahulu kala. Memang mereka selalu mencari jalan buat menggelar dagangan mereka, mencari cara untuk mereka berusaha. Nah, dan mereka berusaha untuk keluar dari negerinya, untuk mendapatkan kesuksesan di negeri orang lain. Tapi mereka tetap orang-orang yang tidak pernah lupa akan leluhurnya. Mengapa? Karena orang-orang Cina dimanapun mereka berada, mereka tetap berpegang pada budayanya. Mereka tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan atau agenda-agenda yang memang apabila itu biasa mereka lakukan sekalipun tidak di negerinya. Contohnya misalkan Imlek atau Tahun Baru Cina. Dimanapun mereka akan mengadakan atau melakukan hal tersebut. Tapi kalau misalkan orang Indonesia, orang Jawa katakan, kita mengenal ada yang namanya muludat atau Tahun Baru Islam. Tahun Baru Islam di Jawa itu sangat meriah dilaksanakan, ya. Tapi mereka orang-orang Islam yang memiliki darah Jawa, mereka tidak melakukan Tahun Baru Islam kan, dan Tahun Baru Islam nampaknya hanya rame di Indonesia saja atau di wilayah negara-negara Asia Tenggara, tapi lebih banyaknya di Indonesia. Beda dengan orang-orang Cina. Ketika bubaran pasar-pasar yang telah dilakukan oleh orang-orang Arab, Gujarat, Turki, Persia, dan yang lain sebagainya, maka orang-orang Cina juga melakukan aktivitas perdagangan. Dari sinilah kata pasar-pasar Cina itu disebut sebagai pecinan. Pacinan nama aslinya. Nama sebelumnya pacinan, yaitu banyaknya orang-orang Cina yang melakukan transaksi jual beli di sana, sehingga disebut sebagai pecinan. Nah, nama lain dari Demak ini adalah Demak Bintoro. Ya, Demak Bintoro juga memiliki nama lain yang disebut sebagai Gelagah Wangi. Kenapa Gelagah Wangi? Karena pada dasarnya wilayah Demak itu sebelum kedatangan Raden Patah adalah wilayah yang diisi semak belukar atau rerumputan, disebut sebagai gelagah, semak belukar. Gelagah Wangi itu karena akhirnya banyak orang-orang yang datang ke sana melakukan jual beli, melakukan transaksi, melakukan kegiatan perdagangan dan memajukan wilayah tersebut sehingga harum namanya, dikenal oleh para pedagang-pedagang lintas benua atau lintas negara, sehingga akhirnya disebutlah sebagai Gelagah Wangi. Nah, raja pertama adalah Raden Patah. Nah, menariknya raja pertama Raden Patah ini merupakan salah seorang murid dari Wali Songo, yaitu Sunan Ampel atau nama lainnya Raden Rahmat. Raden Rahmat ini juga merupakan salah satu Wali Songo yang melanjutkan estafet kepemimpinan setelah wafatnya Maulana Malik Ibrahim. Karena Maulana Malik Ibrahim
atau ya nama lainnya disebut sebagai Sultan, namanya di sini disebutkan Maulana Malik Ibrahim itu disebut sebagai, kelamaan lupa namanya. Nah, namanya adalah Raden Rahmat ya. Atau Syekh Subakir namanya ya, atau Syekh Subakir. Nah, diantaranya muridnya itu adalah Ibrahim Asmoro Kandi. Nama Asmoro Kandi itu dianggap berasal dari wilayah Samarkand ya. Dan Ibrahim Asmoro Kandi itu adalah orang yang mendapat tugas berdakwah di wilayah Champa. Champa itu Kamboja, sehingga akhirnya Ibrahim Asmoro Kandi itu menikah dengan orang ratu dari putri dari wilayah kerajaan Champa setelah kerajaan Champa diislamkan. Champa itu Kamboja, Champa. Jadi waktu umrah kemarin saya ketemu sama beberapa orang-orang Kamboja, dan mereka mengatakan sebagian besar Islam yang ada di Kamboja itu adalah Islam yang dibawa oleh orang-orang dari Champa. Champa itu Champa Kamboja, dan mereka juga belajar bahasa Melayu dari orang-orang Champa, dan kebudayaan orang-orang Champa itu dekat dengan kebudayaan orang-orang Aceh. Ini dari orang-orang Kamboja itu. Nah, dari situlah Raden Rahmat memiliki keturunan. Jadi Syekh Ibrahim Asmoro itu atau Ibrahim Asmoro Kandi itu yang dari Samarkand tersebut menikah dengan salah seorang ratu dari raja putri dari raja Champa. Maka akhirnya si Ibrahim Asmoro Kandi ini memiliki anak namanya Raden Rahmat. Raden Rahmat inilah yang menjadi guru dari Raden Patah, Sunan Ampel ini. Sunan Ampel itu adalah pelanjut dari Maulana Malik Ibrahim yang ada di Gresik. Nah, Raden Patah adalah perintis kerajaan Demak. Kehidupan politik pemerintahan di halaman 87, Anda bisa lihat buku mandirinya. Raja pertamanya Raden Patah. Dia merupakan salah seorang putra dari Raja Majapahit yang namanya Brawijaya V. Ya, Raden Patah merupakan santri dari Raden atau Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Raden Patah akhirnya menyebarkan agama Islam di wilayah Demak. Lalu Brawijaya mengangkatnya menjadi Adipati Demak. Demak berkembang ketika itu menjadi pusat perdagangan seperti yang saya sebutkan tadi. Dari berbagai wilayah di seluruh dunia itu melakukan perdagangan di wilayah Demak. Raden Patah pun akhirnya, walaupun dia anaknya dari Raja Brawijaya yang kelima, ia pun akhirnya setelah masuk Islam, dia mengetahui Islam itu indah, Islam itu mulia. Maka dia juga menginginkan untuk menjadi penguasa di wilayah Jawa ketika itu. Maka ia melakukan penyerangan terhadap Majapahit. Tapi sebenarnya memang Majapahit sudah dalam keadaan yang rapuh, tidak adanya penerus kerajaan yang cakap, hilangnya supremasi atau kedikdayaan, wafatnya Gajah Mada, dan hal-hal lain yang menjadikan Majapahit tidak lagi memiliki kekuatan seperti zaman-zaman keemasan Hayam Wuruk dan Majapahit. Setelah Majapahit takluk, Demak menjadi kerajaan Islam pertama di wilayah Jawa. Ya. Nah, Demak memiliki kekuasaan yang cukup luas adalah ketika dipimpin oleh Adipati Yunus namanya. Adipati Yunus itu adalah orang yang melanjutkan kepemimpinan Raden Patah. Adipati Yunus atau nama yang lainnya disebut sebagai Pati Unus adalah orang yang pernah melakukan penyerangan terhadap Portugis di wilayah Malaka karena mengkhawatirkan bahwasanya ketika Portugis telah menaklukkan Malaka, maka ada kemungkinan besar Portugis bisa saja masuk ke wilayah Demak ketika itu. Karena Demak memang perdagangan maritim yang cukup ramai. Sehingga akhirnya si Pati Unus itu melakukan penyerangan terhadap Portugis, walaupun akhirnya dia wafat dan dia memiliki gelar sebagai Pangeran Sabranglor. Disebut Pangeran Sabranglor itu karena dia melakukan penyeberangan pulau ketika itu, Sabranglor ya. Walaupun akhirnya gagal ya. Nah, di masa Pati Unus itulah dibangun salah satu masjid yang tertua di Indonesia sampai hari ini masih ada, disebut sebagai Masjid Agung Demak ya, yang menjadi ikon kota Demak. Demak juga merupakan kota santri hari ini karena memang dari situlah dakwah-dakwah Wali Songo mulai bermunculan. Bahkan itu identik sekali dengan Wali Songo di wilayah Demak tersebut. Akhirnya setelah Pati Unus menggantikan Raden Patah, Pati Unus pun akhirnya wafat lalu digantikan oleh
pelanjutnya yang dikenal dengan nama Sultan Trenggono. Sultan Trenggono inilah yang memiliki atau yang membawa Kesultanan Demak pada masa keemasan dan kejayaan. Karena di masa Sultan Trenggono hampir menaklukkan wilayah Batavia ketika itu atau Jayakarta. Dan dia juga bekerja sama dengan salah seorang wali Songo, yaitu Sunan Gunung Jati, bersama dengan Syarif Hidayatullah, untuk bersama bahu-membahu untuk mengalahkan kekuatan Belanda ketika itu yang telah menginjakan kakinya di wilayah Banten. Nah, Sultan Trenggono pun meluaskan wilayah Demak sampai dengan wilayah Batavia atau Sunda Kelapa ketika itu. Dan akhirnya Sultan Trenggono pun ingin menaklukkan wilayah Madura ketika itu. Madura, dan akhirnya terbunuh Sultan Trenggono karena ingin meluaskan wilayahnya. Tadinya ingin sampai ke wilayah Bali. Itu artinya bukti sejarah menyebutkan tadinya wilayah Bali adalah salah satu wilayah yang juga akan ditaklukkan oleh Kesultanan Islam saat itu. Cuma akhirnya Sultan Trenggono keburu wafat, terbunuh di wilayah Blambangan. Blambangan itu adalah daerah di wilayah Jawa Timur bagian timur yang sudah dekat berbatasan dengan Bali. Di sana Sultan Trenggono dibunuh dan wafat, sehingga akhirnya misi untuk menjadikan Bali sebagai wilayah kaum muslimin ketika itu atau Kesultanan Islam gagal. Ini menjadi catatan sejarah yang paling penting. Oke, sampai sekarang Bali tetap dengan agama zaman dahulu, yaitu zaman Hindu. Artinya penaklukan terhadap kekuasaan agama-agama Hindu seperti halnya menaklukkan Majapahit juga terus dilakukan. Dan itu adalah salah satu cara untuk menjadikan wilayah-wilayahnya semakin luas dan semakin tunduk dengan Islam ketika itu. Nah, Sultan Trenggono berhasil menaklukkan Sunda Kelapa dan juga menyerahkan kepemimpinan Sunda Kelapa kepada Fatahillah. Ada konflik sebagaimana kerajaan-kerajaan ya, ketika sudah hilang ikonnya, ketika sudah hilang siapa yang menjadi tokoh penting di sana, maka terjadilah perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan itu terjadi saling bunuh-membunuh dan saling khianat satu sama lain, hingga akhirnya digantilah Sultan Trenggono dengan saudaranya namanya Pangeran Sedo Lepen. Cuman merasa bahwasannya yang berhak untuk memimpin Demak itu adalah anaknya, bukan pamannya. Jadi Sedo Lepen itu adalah anaknya, pamannya, ya, omnya si siapa namanya, omnya si Pangeran Prawoto. Akhirnya Pangeran Prawoto tidak terima, seharusnya kerajaan kekuasaan itu jatuh ke tangannya dia. Maka dibunuhlah Pangeran Sedo Lepen yang merupakan omnya dia atau saudara dari bapaknya. Nah, Pangeran Prawoto menyebabkan dan membuka pintu konflik semakin dalam. Putra Sedo Lepen tidak terima bahwasanya ayahnya dibunuh. Putra Sedo Lepen itu namanya adalah Arya Penangsang. Arya Penangsang kemudian membunuh Pangeran Prawoto, ya, membunuh Pangeran Prawoto. Iparnya Sedo Lepen, Jaka Tingkir, mengalahkan Arya Penangsang. Ya, jadi si Arya Penangsang ini pun akhirnya dibunuh oleh saudara iparnya, ya, entah kakaknya atau adik iparnya Pangeran Prawoto ini, yakni namanya adalah Jaka Tingkir. Ya, dengan dibantu oleh 3 orang. Yang pertama adalah Ki Ageng Pamanahan dan Ki Penjawi. Nah, orang zaman dulu tuh begitu, seperti halnya ketika Empu Sindok diberikan kekuasaan ya di wilayah Jenggala ketika masa kekuasaan Mataram kuno atau Mataram Hindu. Maka dibagikan atau diberikan kekuasaan namanya tanah perdikan, tanah untuk mendirikan suatu wilayah. Akhirnya Jaka Tingkir pun memindahkan kekuasaan Demak ke wilayah Pajang dan berdirilah Kerajaan Pajang. Adapun Ki Ageng Pamanahan diberikan wilayah yang nanti akan kita bahas sebagai Kesultanan Mataram. Dan selanjutnya yang membantu Jaka Tingkir adalah Ki Penjawi, diangkat menjadi adipati ya di wilayah Pati. Jaka Tingkir atau nama lainnya adalah Sultan Hadiwijaya memindahkan ibu kota ke wilayah Pajang dari Kerajaan Demak. Dengan itu Kerajaan Demak berakhir karena dilanjutkan dengan Kerajaan Pajang. Adapun putra Jaka Tingkir, Pangeran Benowo, diangkat sebagai penguasa di Jipang.
Karena kecewa, Benowo kemudian meminta bantuan Suto Wijoyo atau Senepati, Ki Ageng Pamanahan yang diberikan wilayah Mataram tersebut untuk merebut tahta yang dimiliki oleh bapaknya. Nanti merebut tahta itu adalah sesuatu yang lumrah. Ya, ada kekecewaan di situ atau ada kekuatan lain yang ingin menunggangi hal yang demikian. Contohnya nanti di wilayah Mataram ada Amangkurat 1 dan Amangkurat 2 yang bapak dan anak. Atau ada di wilayah Banten antara Sultan Agung Tirtayasa dengan Sultan Haji. Itu juga terjadi perebutan kekuasaan yang disebabkan antara bapak dan anak ketika itu. Nah, akhirnya si Sutawijaya berhasil membunuh bapaknya, yaitu Pangeran atau Sultan Hadiwijaya atau Jakatingkir tadi itu dengan dibantu oleh Senopati. Atau anak dari Ki Ageng Pamanahan yang diberikan tanah di wilayah Mataram, merebut tahta Pajang. Arya Panghiri akhirnya berhasil dilengsarkan. Arya Panghiri itu adalah pengganti dari Jakatingkir, ya. Anak dari Putra Prawoto. Jadi ini masalahnya belum selesai sampai terus menerus pembunuhan terus terjadi. Nah, akhirnya Arya Panghiri berhasil dibunuh oleh Pangeran Benowo yang merasa bahwasanya Jakatingkir, ya, memilih dirinya, bukan memilih Arya Panghiri yang merupakan putra Pangeran Prawoto. Atas jasanya Senopati kemudian diserahi kekuasaan atas Pajang, sedangkan Benowo justru malah tetap di Jipang. Seharusnya kan dia berhak untuk mendapatkan Pajang, ya, sebagai bupati. Senopati memindahkan ibu kota keraton dari Pajang ke Mataram. Hal ini menandai berakhirnya kekuasaan wilayah Pajang dan juga wilayah Demak. Nah, ada beberapa catatan sini itu dari sisi kehidupan sosial ekonomi. Yang pertama adalah Demak merupakan kota dagang yang cukup maju dan berada di wilayah pesisir pantai utara. Yang nomor 2, Demak merupakan salah satu pusat tersebarnya ilmu, pengetahuan, dan juga tersebarnya Islam ke berbagai wilayah di Nusantara. Hal ini disebabkan karena wilayah Demak merupakan base camp-nya para wali Songo. Itulah mengapa ketika itu Sultan Trenggono memerintahkan beberapa sunan-sunan yang memiliki kefakihan dalam agama untuk menyebarkan dakwah di beberapa wilayah. Contohnya ditempatkanlah Sunan Kalijaga di wilayah Mataram kemudian hari, ya. Lalu ditempatkanlah Sunan Gunung Jati yang dari Cirebon tersebut untuk menaklukkan wilayah Sunda Kelapa dan beberapa wilayah-wilayah lain yang di situ didampingi oleh para wali Songo. Artinya Demak merupakan sumber penyebaran Islam yang cukup pesat ketika itu di wilayah Pulau Jawa. Dan yang berikutnya adalah tidak sama halnya dengan kesunanan-kesunanan yang lain. Demak juga memiliki konflik internal yang cukup dalam. Ya, artinya terjadi kecemburuan, terjadi pengkhianatan, terjadi penyalahgunaan jabatan, dan terjadi hal-hal yang memang itu lumrah dilakukan ketika ikonnya itu sudah tenggelam. Itulah mengapa ketika sebuah bangsa, ketika sebuah wilayah dipimpin oleh orang yang cukup kuat kebijaksanaannya dan kekuatan dalam memimpinnya. Contohnya misalkan di Aceh ketika dipimpin Sultan Iskandar Muda, lalu diganti oleh anak Sultan Johor yang sempat disandra oleh kerajaan Aceh, yaitu Sultan Iskandar Thani. Itu akhirnya kerajaan Aceh atau Kesultanan Aceh semakin lama semakin pudar pesonanya, kekuasaannya, kejayaannya, dan masa-masa keemasannya. Ini adalah pembahasan kita tentang Kesultanan Demak. Insya Allah kita akan sambung lagi di kesultanan yang berikutnya, yaitu Kesultanan Mataram. Artinya antara Kesultanan Mataram dengan Kesultanan Demak, antum harus pahami bahwasanya itu saling bertalian. Karena Ki Ageng Pamanahan tadi itu memiliki anak namanya Senopati. Senopati itu adalah orang yang membantu Pangeran Benowo untuk membunuh anak dari Pangeran Prawoto, di mana Pangeran Prawoto memiliki anak Arya Panghiri. Arya Panghiri itu adalah pengganti dari Jakatingkir atau Hadiwijaya yang melangsungkan kekuasaan di wilayah Pajang. Hingga akhirnya ternyata ketika Arya Panghiri itu wafat, dipikirnya Pangeran Benowo akan menguasai wilayah Pajang yang dipindahkan oleh bapaknya, yaitu Jakatingkir. Tapi ternyata tidak.
Hal ini disebabkan karena Pangeran Benowo lebih memilih untuk kembali ke wilayah Jipang, tempat asalnya dia. Itu artinya ini soal dendam saja yang harus dituntaskan, bukan haus terhadap kekuasaan dan jabatan, dalam persepsi saya. Walaupun akhirnya Kesultanan Pajang pun diambil alih oleh Senopati, dan Senopati tadinya merupakan pewaris sah tahta wilayah Mataram karena bapaknya adalah orang yang diberikan tanah perdikan oleh Jaka Tingkir, hingga akhirnya memindahkan wilayah Pajang tadi itu ke daerah Mataram, yaitu kekuasaan yang dimiliki oleh bapaknya. Maka kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesabaran, kekuatan, dan keberkahan pada kehidupan kita. Kurang lebihnya demikian. Mudah-mudahan cukup. Nanti kita akan lanjutkan ke wilayah Kesultanan Mataram. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.